Di suatu hari yang cerah di kerajaan Said, seorang putra mahkota sedang berbincang sambil meminum teh hangat bersama Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas mengajak Pangeran Matin untuk berjalan-jalan di tepi sungai. Dan mereka berdua pergi berjalan-jalan di tepi sungai sambil mengobrol. Di seberang sungai ada seorang gadis desa yang sangat cantik, sedang memetik bunga dengan sebuah keranjang merah di tangannya bersama temannya. Pangeran Matin terpesona melihat kecantikannya yang sudah masyhur, hingga membuat pangeran terus menatapnya dengan lekat. Abu Nawas, kamu lihat gadis itu nggak? Lihat, ada apa pangeran? Dia sangat cantik ya. Benarkah? Aku tidak begitu kelihatan karena jaraknya terlalu jauh. Apakah kamu bisa melihatnya dengan jelas? Enggak begitu jelas sih, tapi di penglihatanku dia sangat cantik. Tiba-tiba hujan turun dan lama-kelamaan hujan mulai deras. Abu Nawas pun mengajak Pangeran Matin lari untuk segera ke kerajaan dengan menggandeng tangan pangeran. Sesampainya di kerajaan, Abu Nawas menyuruh Dayang untuk mengambil sebuah kain untuk membantu menutupi tubuh Pangeran Matin yang sudah basah kuyup akibat terkena hujan. Setelah selesai mandi, Pangeran Matin diberi secangkir teh hangat oleh nenek yang mengurus Pangeran Matin. Setelah menikmati secangkir teh, pangeran pergi tidur karena merasa lelah. Beberapa jam kemudian,
Abu Nawas datang ke kamar Pangeran Matin untuk mengajak makan malam bersama. Saat Abu Nawas memanggil-manggil agar Pangeran Matin bangun, namun pangeran tak kunjung bangun. Alhasil, Abu Nawas membangunkan dengan menggoyang-goyangkan tubuh pangeran. Abu Nawas terkejut karena badan pangeran sangat dingin, dan pangeran sangat lemas tidak berdaya. Abu Nawas mengajak pangeran berbicara untuk menanyakan kondisinya, tetapi pangeran tidak berbalas dan tidak membuka mata sedikit pun. Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada pangeran dan detak jantung pangeran sangat lemah. Lalu Abu Nawas segera menyelimuti pangeran berlapis-lapis. Raja menghampiri Abu Nawas dan bertanya apa yang terjadi kepada pangeran yang sakit dan lemas tidak berdaya. Apa yang terjadi kepada anakku? Tubuh pangeran sangat dingin sekali, Yang Mulia. Entah apa yang terjadi pada pangeran, saya juga tidak tahu. Seharusnya badan pangeran makin panas karena habis terkena hujan. Haruskah aku mengadakan sayembara agar anakku sembuh? Nanti saja, Yang Mulia. Kita tunggu sampai esok. Jika pangeran tidak sadar juga, baru adakan sayembara. Yang Mulia, sepertinya kita harus mengadakan sayembara. Badan pangeran sangat dingin sekali dan wajahnya sangat pucat. Baiklah, aku akan mengumumkan berita sayembara ini yang boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri. Baiklah, Yang Mulia. Setelah para tabib datang ke kerajaan, raja memerintahkan para tabib untuk segera menyembuhkan Pangeran Matin. Para tabib pun memasuki kamar pangeran satu persatu dan mengecek tubuhnya. Akhirnya, sebagai sahabat dekat pangeran, Abu Nawas menawarkan jasa untuk menolong sang putra mahkota. Namun Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Walaupun penyakit ini tidak bisa dilacak atau bukan penyakit yang biasa ditangani oleh tabib, namun Abu Nawas kekeh ingin membantu penyembuhan Pangeran Matin. Abu Nawas dipersilakan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring.
Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sampingnya. Yang mulia, bisakah saya meminta sesuatu? Apa itu? Saya membutuhkan seorang orang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri. Baiklah, saya akan panggilkan. Tolong sebutkan satu persatu nama-nama daerah selatan, utara, barat, dan timur. Baiklah, Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa dari setiap bagian, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Setelah semua bagian dari negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara, dan raja merasa heran. Yang mulia, izinkan aku untuk mengunjungi desa di utara untuk mencari jawaban. Engkau kuizinkan memeriksa anakku ke sini bukan untuk bertamasya. Hamba tidak bermaksud berlibur ataupun mencari kesenangan, yang mulia. Apa maksudmu? Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba menjelaskan sekarang. Baiklah. Sekembali dari desa itu selama 2 hari, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. Apakah yang mulia masih menginginkan pangeran tetap hidup? Apa maksudmu? Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini, yang mulia. Lalu mengapa pangeran bisa sakit? Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantung pangeran bertambah keras ketika mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda bahwa pangeran menyukai gadis desa di sebelah utara. Lalu mengapa pangeran bisa sakit? Setelah aku selidiki, ternyata ada seorang gadis di desa ini yang menyukai sang pangeran. Dan di saat hamba dan pangeran berjalan-jalan di pinggir sungai, gadis itu melihat pangeran yang sedang berada di taman. Jadi gadis ini pergi ke seorang penyihir untuk membuat sang pangeran jatuh sakit. Yang sakitnya sulit untuk disembuhkan untuk membalas rasa sakit hatinya. Di saat pangeran mati dan Abu Nawas berjalan-jalan di pinggir sungai, sekelompok gadis berjumlah 3 orang mengikuti dari belakang secara diam-diam. Ternyata salah satu gadis bernama Mita menyukai sang pangeran dan ingin menyatakan cintanya. Namun Mita melihat sang pangeran sedang tersenyum-senyum melihat gadis di seberang sungai. Mita merasa sakit hati dan mereka segera pergi ke penyihir. Permisi. Iya, silahkan masuk. Apa yang membuatmu kesini? Aku ingin membalas rasa sakitku. Silakan tunggu sebentar. Aku akan memanggil kakakku. Apa yang kau ingin lakukan? Bisakah kamu membuat sakit orang yang kusuka? Tetapi sakit yang kuinginkan itu sakit yang sulit untuk disembuhkan. Apakah kau bisa? Bisa. Siapa orang yang kau ingin bikin sakit? Pangeran di kerajaanku. Apakah kau yakin? Sangat yakin. Dengan apa kau ingin membayarku? Aku bisa memberimu apapun yang kau mau. Kalau gitu,
Aku ingin kau membawakan aku semua makanan yang ada di rumahmu dan seluruh emas yang ada di rumahmu. Bisakah? Bisa, aku akan melakukannya. Aku tunggu kau selama 1 jam. Jika tidak datang selama 1 jam, apa yang kau suruh ke aku akan berbalik kepadamu. Segeralah Mita pulang untuk mengambil barang yang diinginkan dan kembali ke penyihir. Setelah mendengar cerita itu, Raja sangat marah dan menyuruh prajuritnya untuk membawa Mita ke hadapannya. Setelah dipertemukan, sang raja membuat keputusan untuk mengusir Mita kecuali temannya, karena Mita telah berbuat jahat kepada sang putra mahkota. Dengan ini aku mengusirmu dari kerajaan ini, karena telah berbuat jahat kepada anakku, dan tidak ada pengampunan bagimu. Cih, tidak ada alasan bagimu untuk mengusirku dari sini. Aku melakukan itu karena aku kesal melihat Pangeran Maten yang lebih menyukai gadis desa itu daripada aku. Apa kurangnya aku, Raja? Tingkah lakumu itu sangat tidak sopan. Bicaralah dengan sopan. Apa kamu tidak tahu siapa yang saat ini ada di hadapanmu? Kau adalah seorang yang kurang ajar dan tidak mempunyai sopan santun yang pernah kutemui. Keluar kau dari sini dan kerajaan ini atau kau akan aku eksekusi. Setelah memberi hukuman kepada Mita, Raja kembali ke kamar pangeran dan menemui Abu Nawas untuk melanjutkan pembicaraan. Abu Nawas, apa yang harus ku lakukan sekarang agar anakku bangun? Sepertinya yang mulia harus memanggil gadis desa itu untuk membangunkan sang pangeran. Karena suhu sang pangeran kini menjadi panas dan detak jantungnya sudah tidak selemas kemarin. Baiklah, aku akan menyuruh prajurit untuk memanggil gadis desa itu. Akhirnya gadis desa itu datang dengan membawa bunga di keranjang tangannya. Lalu Raja menyuruh gadis desa itu untuk masuk ke dalam kamar pangeran. Dan gadis desa itu mengelus-elus kepala sang pangeran, dan secara tiba-tiba Pangeran Matin terbangun dari tidurnya selama 3 hari. Abu Nawas dan sang raja terkejut melihat kejadian itu. Sang raja sangat senang karena anaknya akhirnya bangun, dan raja langsung memeluk sang pangeran. Anakku, akhirnya kau bangun juga. Ayah sangat khawatir dan ketakutan. Ayah jangan menangis, aku tidak apa-apa ya. Maafkan aku sudah membuatmu khawatir. Terima kasih Abu Nawas sudah membantuku. Tidak masalah, sesama teman harus saling membantu. Tidak lama kemudian sang pangeran berangsur-angsur pulih, dan raja memutuskan untuk menikahi anaknya dengan gadis desa itu. Karena mereka berdua juga saling mencintai. Tidak lupa sang raja memberi sebuah hadiah kepada Abu Nawas yang telah membantu anaknya sampai sembuh. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah.